Saya dikasih raja. Raja itu tulisannya Arab, Gus. Arab itu di tangan kiri. Kepacitan, Gus. Telur itu nggak tahu gimana itu jarum itu dimasukkan telur, Gus. Masukkan telur. Saya nggak tahu prosesnya gimana. Jarum itu bisa masuk ke telur. Nah, terus suruh makan. Kontak wah, kok efeknya kok luar biasa kok. Saya bilang itu, wah, nggak bisa kalau saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan hari ini kita mau berbincang-bincang dengan salah satu sedulur kita yang alhamdulillahirrabbilalamin mendapat hidayah dari Allah. Sekarang itu ikut ngaji di Padepokan Putra Bengawan. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita dengan cara mensubscribe, like, menonton, mengkomen atas kebaikan sedulur-sedulur semua. Mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai ngobrol-ngobrol pengalaman Pak Joko yang berasal dari Solo. Ya, alhamdulillah sekarang ikut ngaji gabung di Padepokan Putra Bengawan. Nah, gini Pak Joko, untuk biar bisa memberikan motivasi kepada sedulur yang lain, gimana proses perjalanan spiritual sampean selama ini dan kok bisa gabung di Padepokan Putra Bengawan? Monggo Pak. Alhamdulillah, Gus. Saya kalau boleh cerita pengalaman saya sebelum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendapat ataupun diberi hidayah langsung, Gus, ya. Saya mau cerita pengalaman saya ya dari jejaka belum menikah lah, Gus. Nah, itu ya seperti anak muda lain-lainnya. Ya suka begini-begini ya negatif lah intinya begitu. Iya. Itu Gus. Anak muda zaman dulu kan ya Iya, gitu lah. iya. Nah, gitu. Ya suka gini gitulah, yes. Intinya negatif. Iya. Menurut agama, Gus. Iya. Ya mungkin agama apa aja lah, Gus, ya. Kan Tapi kan orang masih muda biasa ya Pak, seperti itulah, Gus. Mengenal pun agama belum begitu, Iya. ya merasuk lah katakan. Seandainya mengenal yo belum mau melaksanakan karena masih pengen seneng-seneng dulu ya. Itulah Gus. Jadi nafsunya itu masih kuat, gitu. Iya. Keimanannya masih belum tertata lah. Lah sampai menikah, terus anak sampai 4. Sudah besar lah, itu sudah punya kerentek hati, Gus. Kerentek hati lah waktu itu kan. Ya walaupun dari dulu itu kan ya ikut-ikutan, Gus. Ikut-ikutan. Wah, sana itu. Wah, sampai pasang susuk segala, Gus. Oh iya. Itu buat apa Pak? Itu Ya waktu itu biar menarik lah, Gus, gitu. Wah, sama lawan jenis gitu. Itu waktu udah punya istri apa belum? Itu masih sejaka. Jadi ya pasang susuk itu waktu itu sini satunya lagi mana ya? Bawa 3 teman.
Itu. Ya intinya kalau seni kan bibir, kalau bicara mungkin biar menarik ya. Biar gitu loh. melelehkan. Itu Gus. Intinya waktu itu seperti itu. Nah itu terus udah lama terus saya sampai ke kakak saya. Lah kakak saya itu ya spiritualnya waktu itu ya baiklah menurut waktu itulah gitu ya. Itu saya dikasih raja itu tulisannya Arab Gus. Arab itu di tangan kiri. Lah saya bilang, loh kak kok tangan kiri? Ya tangan kiri wae, nanti yang kalau tangan kanan kamu itu suka cengkre ya, bahasa dulu kan cengkre itu kan suka main itu, tangan. bahayanya nanti kalau nanti kamu bersandar sama temen kamu ngeplak lah, nanti jatuh, nanti repot. Tangan kiri aja ya, tangan kiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu Kepacitan Gus. Nah, Kepacitan sana itu ya apa rombongan itu Gus. Rombongan sana itu telur itu tidak tahu gimana itu jarum itu dimasukkan telur Gus. Masukkan telur. Saya tidak tahu prosesnya gimana. Jarum itu bisa masuk ke telur. Nah, terus suruh makan. Lah Jawanya kan diglogok itu Gus. Nah, kalau bahasa Jawa kan diglogok. Itu ya saya glogok. Telur mentah itu ya. Telur mentah. Tuh. Itu waktu itu lah terus saya tuh kan terus lihat konten-konten itu loh Gus. Konten-konten kok ini wah kok efeknya kok luar biasa kok. Saya bilang itu wah nggak bisa kalau saya mati wah mengganggu kan begitu katanya. Wah terus saya bingung cari di mana supaya bisa melepas ini gitu loh Gus. Lepas susuk Ya susuk raja sama itu loloh itu sana sana. Terakhir sampai ke Jawa Timur sana Gus. Ke ya ada saya sebutkan Gus ya. Saya sebutkan ke daerah sana itu. Itu suatu pondok pesantren atau spiritual Pak? Spiritual Gus. Untuk membersihkan. Ya maksudnya seperti itu Gus. Biar bersih. Nanti kalau saya besok mati itu tidak mengganggu gitu loh Gus. Masalahnya kan saya kan lihat di konten itu kok seperti itu kok mengganggu kalau kita nanti mati di sananya itu loh. Itu terus saya tuh dalam hati saya itu wah gimana nanti saya besok kalau mati gitu Gus. Nah, terus itu saya cari orang apa lah katanya orang apa sana untuk menghilangkan itu. Nah, terakhir itu sampai di Jawa Timur sana ya bilangnya dibersihkan gitu Gus di rupiah kurang selesai rampung sampai di rumah itu saya kok merasa hambar gitu Gus. Kok belum tenang. Wah itu Gus kok iya kok orang mantep orang marem enggak gitu. Orang marem terus saya wah ya sudah saya lihat di YouTube itu Gus. Lihat YouTube wah kejawen HP. Wah HP ini. Terus saya lihat lagi wah ini HP. Wah ini HP. Lah terakhir itu saya Nun Sewu ini baru saya sebutkan Gus, panduannya Gus. Iya. Nah, kebetulan kan sejalur Gus. Lah itu Padepokan Sapu Jagat Gus. Iya. Nah, itu saya lihat konten-kontennya Gus. Itu Gus Agung. Namanya Gus Agung. Nah, itu Gus. Wah, saya ngerokok dulu Gus ya. Maaf loh Gus. Alhamdulillah. Wah, saya lihat itu terbuka Gus. Batin saya terbuka. Alhamdulillah. Ya ini yang saya cari. Gitu. Saya masih lihat terus Gus. Kontennya tuh sampai wah sudah saya lihat semua sampai. Lah itu saya beranikan minta amalia Gus. Lah itu kan dari itu kan saya lihat konten testimoni kan itu ada yang melakukan amalah ini kok rasanya begini loh kan saya kan tertarik wah saya beranikan diri minta amalia. Assalamualaikum Gus, kalau diperbolehkan saya minta amalia. Nah saya kan tanya oh ya boleh, lah ini dari mana? Saya dari Solo Gus.
di Solo. Lah nanti dilaksanakan betul-betul enggak? Insya Allah Gus, nanti saya laksanakan. Oh ya, nanti ini dijalankan ya. Lah waktu pertama Gus, saya dikasih amalaya itu cara wudhu dan sholat yang disempurnakan. Nah itu. Wudhunya ya seperti biasa, wudhu seperti biasa, sholatnya ya sholat biasa, bacaannya ya juga Fatihah, surat pendek. Tapi yang disempurnakan itu cara waktu berwudhu, nah itu niatnya, terus nulis lafaz Allah di dada, terus latifah di tangan, di jidat, di bun-bun sama di kuping terus. Lah waktu itu kan untuk menjalankannya saya di istiqomahkan tuh 1 minggu Gus. Nah, 1 minggu. Alhamdulillah kan saya laksanakan dengan ya kekuatan hati ya. Saya laksanakan istiqomah 1 minggu. 1 minggu itu ya walaupun kan sudah ada Gus, keterangannya Gus. Nanti kalau seumpama hilang tulis lagi gitu. Ya kan saya praktekkan Gus. Bilang ya, wah hilang tulis lagi gitu. Semampu saya Gus. Lah waktu saya kan cuma baru di dada Gus. Ya di dada dulu saya waktu itu. Wah, semampunya saya sudah ada dulu. Wah hilang tulis lagi. Kadang-kadang tulisannya dong miring di sini gitu Gus. ya belajar ya Gus ya. Nah, itu ya katakan seperti itu, seperti arahnya kan enggak apa-apa proses. Nah itu dong. Nah, saya terus laporan. Alhamdulillah Gus, istiqomah sudah dilaksanakan 1 minggu. Nah, kalau diperbolehkan, saya minta kelanjutan amalia. Nah, sebelum itu kan saya ditanya, ya gimana rasanya? Ya saya bilas terus terang itu Gus. Alhamdulillah Gus, setelah saya melaksanakan jangka waktu 1 minggu, perasaannya itu tenang. Ada begini-gini itu cuek sekali Gus. Ada suara gini, yang pasti kesabaran itu lebih tambah Gus. Betul. Wah, betul. Wah, saya merasa itu. Berarti setelah mendapatkan pemahaman dari Padepokan Sapu Jagat disuruh wudhu dan sholat syariat hakikat itu ibadahnya jadi beda ya Pak ya? Beda 100% Gus. Betul, saya melaksanakan itu tuh perasaan jadi enak, tenang. Jadi seumpama istilahnya ada orang bicara gini-gini terus kumpul-kumpul sama teman-teman itu sekarang udah beda Gus. Menjauh sedikit-sedikit saya. Wah, kok nggak enak ya gitu. Pilih sendiri Gus. Sendiri. Nah, terus saya lanjut ya. Terus malam kita amalan lanjutan gitu. Kalau ada Gus lah. Oh ya, terus dikasih amalan itu Gus. Ya, dikasih amalan itu nanti kamu melaksanakan mandi tobat. Oh, malah mandi tobat. Nah, itu kelanjutannya Gus. Oh, ya, setelah wudhu dan sholat syariat hakikat tadi. Sholat syariat hakikat itu Gus. Nah itu. Nah, terus dikasih amalan mandi tobat. Lah mandi tobat itu kamu melaksanakan 41 hari tidak boleh putus. Lah kan keterangannya kan saya baca Gus. Keterangan gini saya baca. Lah waktu pelaksanaan itu Gus itu ya berat Gus. Berat Gus ya. Beratnya begini, masalahnya kan nggak boleh putus Gus. Lah kebetulan waktu itu ya ada kendala kan yang jenenge namanya proses mau baik itu Gus. Itu kan ya mesti ada yang ganggu. Iya, ada yang ganggu. Wah itu 10 hari putus, awal lagi. 2 hari putus. Terakhir itu yang saya agakan itu 30 hari Gus. 30 hari itu putus Gus. Udah dapat 30 hari. Iya, putus. Aduh, kurang lagi. Iya, wah, 11 dino, 11 hari. Iya. Tapi ya saya tetap berusaha Gus. Berusaha. Saya nggak tanya kok gini caranya supaya enggak. Pokoknya saya lakukan apa yang menurut hati saya. Nah, dari proses melakukan mandi taubat selama proses-proses gatal, protes batal itu yang dirasakan gimana Pak dari mandi tobat itu?
maksudnya rasa Ya dari melakukan amalia mandi tobat itu di dalam tubuh Bapak itu sampean merasakan efeknya apa? efeknya efek. gimana? Apa sakit, apa gemberebek, apa Dari Kalau proses nikmat, pertama. apa ya yang jelas itu ketentraman Gus. Ketentraman itu sedikit itu terasa Gus. Waktu sebelum ya Gus ya. Itu ya sama anak sama istri itu sering Gus. Masalah sedikit itu sudah di masalah. Alah, katakan semua makan aja lah gitu kan kurang enak mangan iya ya terus langsung mama kita mau jajanan di luar ya makan di luar gitu sini malah marah gitu itu ada aja Gus. Nah waktu itu sudah melaksanakan itu ya walaupun putus-putus Gus, walaupun putus-putus tapi ada kenyamanan tersendiri Gus, sedikit gitu gitu. Wah yes, pokoknya seanu hati saya Gus. Nah, terus dapat amalia dari sapu jagat. Kok bisa ke Padepokan Putra Bung? Nah, ini ceritanya begini Gus. Nah, ceritanya begini. Di Jakarta, Bekasi kan jauh karo Solo Gus. Ya. Saya kan penasaran. Masa cuma di sana tok. Wah, saya cari-cari di YouTube itu. Wah, yang dekat mana. Lah kebetulan waktu itu saya lihat sang santri Gus. Santri Bluro, itu alamatnya kan Bluro, ya itu Bluro Gus Imam. Wah itu kan alamatnya saya terus saya adminnya ke saya minta alamat terus di Sherlock. Wah itu jangka waktu panjang Gus, saya masih angan-angan terus itu. Wah kapan bisa Bluro cedak gitu. Tapi masih proses mandi tobat masih itu. Wah terus kebetulan suatu saat ada uang, ada rezeki Gus untuk perjalanan. Nah saya ke sana Gus, sana kebetulan kan saudara ada di Bluro. Lah saya kan tanya perjalanan ini kalau neng ke sana piye-piye bis nanti terus apa. Nah, sama saudara itu disarankan jangan Pak bis, non travel aja. Nampak travel Mas nanti langsung ke rumah saya nanti saya antar ke tempatnya Gus Imam. Gitu. Dekat itu rumah. Ya kalau perjalanan ya setengah jam. Ya termasuk ya deket-deket jauh lah. Nah waktu itu saya terus itu naik travel buat sana perjalanan ya kira-kira ya 6 jam lah. Ya kurang lebih 5 jam. Masalah kan Solo perlu tadi dulu, baru ke Bluro. Ya. Nah, sampai tempat saudara diantar ke tempatnya Gus Imam. Nah, di sana ya saya cerita gini, tahu dari sini itu saya lihat dari YouTube awal pertama dari Padepokan Sapu Jagat. Nah, di sana saya 3 hari. Ngobrol-ngobrol lah itu ya masalah spiritual lah gitu sama disarankan begini. Lah waktu di sana itu Gus Imam amalia bisu. Iya. Sama bisu. Lah saya kan sama santri di sana kan tanya masalah bisu ini tuh. Iya Pak Joko itu si Gus Imam amalia bisu 1 tahun. 1 tahun boleh batin saya kan kaget. Bisu 1 tahun. Lah waktu itu cerita waktu saya di sana itu santrian cerita itu sudah menjalankan 4 bulan waktu itu. Berarti kan masih 4 bulan. Iya, masih 8 bulan. Wah, terus saya 3 hari terus saya pulang. Masih penasaran Gus. Saya cari lagi yang dekat mana gitu. Kebetulan ketemu itu sama Insan Merbabu. Oh, channel Insan Merbabu. Gus yang Broni. Wah, saya kan tanya, wah ya seneng banget tuh. Boyolali Solo kan dekat dia tuh. Wah, seneng banget soalnya Gus. Saya tanya lihat dikenalkan sama Mas Abdul. Lah, sama mediator Putra Bengawan itu ya. Oh, itu yang itu Mas ya, Mas Abdul Rahman. Nah, terus disarankan
tanya ke Mas Dul. Lah saya kan tanya Mas Dul ini oh Pak Joko nanti kamu tulis aja Padepokan Putra Bengawan, nanti diklik ya nanti sudah ada halamannya. Wah itu mana tuh Mas Sukoharjo? Wah seneng lagi saya. Perjalanan setelah itu kan perjalanan cuma 30 menit itu. Wah seneng gian. Wah saya tanya lah kebetulan besan saya kan pasar Cuplek. Dekat. Wah, waktu pas main ke tempat cucu, wah sana ngobrol-ngobrol saya keluar nyari sini ketemu sama Mas Sri. Yang Sri yang di tempat majelis ya. Ya, yang di tempat majelis sekarang itu. Wah, sana saya dekat situ terus lah saya kan tahu tulisan ini. Wah, sama. Alhamdulillah itu. Wah, ya ini lah terus sama Masih ngobrol. Nah, ya Pak Joko sini aja. Pun genah pasti lo nonton. Kayak gitu. Nah, terus dikasih rutinnya kalau malam Jumat sama malam Minggu. Ya. Nggih, Mas. Ya, Mas, nanti saya insya Allah rutin ngaji di sini ya. Oh dekat. Ya alhamdulillah seperti sekarang inilah Gus. Jadi tambah persaudaraan dulu. Ya itu loh Gus cerita saya. Nah terus sampai proses perjalanan mencari guru sampai di Padepokan Putra Bengawan. Nah, terus yang dirasakan dulu sebelum ikut di Padepokan sama sudah ikut di Padepokan itu gimana Pak? Dari perasaan, dari rasa, dari kehidupan itu gimana Pak? Wah, ya tetap jauh Gus. Jauh lah. Istilahnya kan waktu itu kan keduniawian tuh Gus. Yang terkuat waktu itu kan keduanya mengejarnya keduanya bekerja semaksimal mungkin mencari ya waktu itu ya memang untuk kebutuhan keluarga waktu itu bagaimana kerja untuk menghidupi anak istri lah waktu itu kan maaf sebelum saya masuk Amalia masuk di Al-Husaini sini itu kan saya dulu sopir gini. Nah, waktu itu terus istri saya kebetulan kan terus jual nasi di pinggir trotoar lah waktu itu kan namanya kan trotoar itu bikin tenda gitu. Istri saya jualan, saya itu nyopir itu ya itu ya wah itu ya perjalanannya ya ngeri Gus. Waktu itu kan ya jenenge namanya berdagang itu Gus ya. Nah itu ya wah dari sana begini ya otomatis waktu itu saya kan ikut arus Gus ya. Nah ikut arus ya cari ya pelarisan jenenge waktu itu ya belum mengenal begini tuh ya. Wah nggak dibilangi kono ape ngendi cari Gus. Sana terus ya soalnya alhamdulillah waktu itu walaupun saya masih abangan Gus ya, tapi saya itu nggak pernah kok mengganggu orang, mengganggu tetangga dagang gitu loh Gus. Jadi waktu itu saya kalau ke tempat ya dukun lah ya Gus ya, orang spiritual itu minta saya pagar untuk pagar warung sama rezekinya lancar, cuma itu Gus. Nah itu waktu itu Gus yang saling mengerikan Gus ya, yang saya alami. Buka dasar jebret, buka tenda gitu. Waktu itu lampu masih Petromagus tuh yang untuk buat orang nyuluh di di sawah itu loh seperti itu. Wah, itu selesai. Wah, angin Gus. Wah, terpal tuh sampai gini. Wah, lah waktu itu kan ya sedikit-sedikit walaupun kan bisa saya adan kan bisa. Saya adan nih Gus. Enggak mempan Gus. Ya mungkin ya enggak tahu lah ya.
masalah pewadan saya itu waktu itu yang ngawur. Jadi lah saya tuh terus kebetulan nengok ke jalan, Bos. Ke jalan, loh, itu pohon-pohon diem semua loh, kok gini kok angin, bilang itu. Wah, terus saya langsung, wah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lah terus reda, lah reda. Istri saya terus bilang, wah, awakku ora penak ya, duas banget. Lah otomatis kan ya tak pijetin, terus saya pijetin begini. Nggak taunya loh Gus, di belakang sini Gus, di tengkuk ya, satu bal tenis itu loh Gus, hitam itu. Saya kan, wah ini sudah kurang ajar ini, gitu. Wah ini berhasil. Ayo soalnya lihat kebetulan istri saya itu ya nggak begituan. Usah ben, engko wong nandur kan nunduh. Istrinya bilang gitu. Ya saya terus ya wis lah. Makanan itu loh Gus, tiap maghrib salah satunya pasti ada yang busuk. Ada yang busuk. Terus saya tuh ngelenggung. Ya kebetulan waktu itu saya kan kerja supir. Jadi semua ada yang busuk itu saya bisa ganti. Nah, kemenangan saya kan itu. Jadi yes, alah serem pos, yo sesuatu ganti. Nah gitu. Nyoba ejoli gitu. Wah, itu sampai saya judek gitu ya. Tapi kan semenjak ikut di Padepokan Putra Bengawan sudah tidak kedukun lagi kan Pak? Oh, enggak no. Wah, itu Kan nanti di saya. sini kan tidak boleh ajaran beliau kan disuruh berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kan dia juga lancar toh Pak? Iya, pas waktu saya ikut Amalia, tapi saya waktu itu sudah enggak jualan. Enggak jualan. Lah kebetulan terus saya kan ya juga mendengar begini masalah riba Gus. Wah itu saya juga hati saya sakit sekali Gus. Mendengar wah kok riba kok hukumnya kok seperti ini. Lah waktu itu kan rumah mulu saya jual Gus. Saya jual untuk apa Gus? Bayar utang-utang sebetulnya. Iya. Saya utang itu di rampung ya. Kebetulan waktu itu istri saya ya kok masalah turun kok melu anak gitu ya wes saya jual itu prosesnya lama Gus 1 tahun itu sebelum wah alhamdulillah ya pokoknya itu lah waktu itu mungkin saya sudah Amalia mungkin Gus mungkin sudah tapi belum begitu Gus ya waktu mungkin baru pertama kali maksudnya baru awal gitu maksudnya. Jadi belum bisa meresapi amalnya ini begini caranya begini untuk seumpama biar cepat laku atau ini belum atau. Lah waktu itu kan masih jauh Gus. Saya mau konsultasi kemana? Gus Agung Jakarta Sapu Jagat. Mau konsultasi kan nggak bisa. Waktu itu ya asal-asalan terus ya kebetulan itu sama besan saya itu saya kan disuruh Pak Joko mbok jenengan kalih gendho teng omah mungkin jenengan salat nika kalih gendho lah mungkin jenengan nggih nyuwun kelancaran supaya alhamdulillah waktu itu ya terus jangka waktu berapa terus laku. Wah laku aku sama istri ayo semua dilunasi kabeh. Wes dilunasi kabeh jebret. Alhamdulillah ya ternyata efeknya tuh luar biasa loh Gus. Hati jadi tenang, enggak wah kemerungsung yang enggak. Ada tamu ya tenang lah tamu semua ya. Biasanya Gus. Kalau dodok itu dodok gini ya dodok gitu. Bang wah sudah cekcok terus sama istri. Tapi saya mau tanya Pak, minta maaf sebelumnya. Waktu sebelum mengenal Al Husaini ini sampean kan ke spiritual itu memakai maaf kayak gini ndak mematok harga apa gimana mau konsultasi kayak gitu. Iya yang terakhir itu Gus, yang di Jawa Timur itu ya itu kan dalam kontennya itu gratis Gus. Lah waktu itu saya sama
teman sama sana sampai sana. Lah itu ternyata sampai sana tuh ada uang pendaftaran 500 Gus. Uang pendaftaran. Wah iya. Wah saya ngedek gitu loh Gus, mau nggak bawa uang, wong taunya Tapi gratis. bukan Al-Husaini ya? Bukan, wah kalau sini fair terus betul, wes silakan nanti saudara-saudara kalau mau berobat, mau ada istilahnya ada kesulitan apa-apa, mau konsultasi silahkan di sini di Al-Husaini, khususnya di Padepokan Putra Bengawan. Gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Bahkan nanti disuguhi kalau Kalau ada. ya diadakan Gus. Gitu. Betul, intinya sampean bisa ngaji di Majelis Al-Husaini di Padepokan Putra Bengawan, berarti kan hidupnya itu semakin tertata ya Pak ya. Alhamdulillah. Semakin tertata, semakin ibadah itu semakin enak, nyaman. Hidup menjadi berubah ya Pak, semakin Gus, lebih betul, dekat kepada Gus. Allah ya. Betul. Tapi ini maaf Pak, ini enggak sampean buat-buat ya. Astagfirullah. Nanti kalau ada kita buat Enggak, ini. Gus, enggak. Demi Allah Gus, ini kisah nyata Gus. Tuh. Alhamdulillah. Ya udah Pak, terima kasih. Bentar Gus, Oh, saya ada sedikit lagi. iya gimana? Apa tadi ya, kalau lupa ya. Ya, begini, udah otomatis saya sendiri Gus. Jadi ingat ya. Saya senangnya di sini apa? Di sini itu tidak harus dituntut kamu harus hafal Al-Quran, harus sekian juz. Alhamdulillah tidak dituntut seperti itu. Masalahnya apa Gus? Yang dituntut di sini kan hakikatnya. Ya. Jadi enggak luarnya Gus. Jadi rohani kita yang dituntut. Jadi astagfirullah Gus, yang merinding Gus. Mau menangis saya. Itu Gus, pada saya itu kalau sholat Gus, Fatihah sama apa Surat pendek. surat pendeknya itu Allah Wahkad itu apa Gus? Oh, ikhlas. Ikhlas, ya. Cuma itu tok. Alif ba ta sa itu saya tidak kenal, tidak ngerti hurufnya itu, cuma ngertinya alif rit itu tok. Itu ternyata saya ini diterima dengan tangan terbuka Gus. Ya Allah, betul Gus. Senangnya saya Gus. Walaupun nanti kalau saya belajar ya nanti sedikit-sedikit mau belajar. Ya itu Gus, tambahan saya cuma itu Gus. Ya terima kasih Pak mau berbagi kisah perjalanan sampean sampai nyampe di Padepokan Putra Bengawan. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat khususnya untuk kita pribadi dan umumnya kepada sedulur yang lain yang diberikan hidayah untuk mengikuti ngaji. Monggo yang sedulur yang mau ikut ngaji di Padepokan Putra Bengawan terbuka, tidak memandang dari mana ataupun orang kaya atau miskin, tidak memandang siapa yang mau bersedia mau mengaji, monggo dengan terbuka. Wis betul. Intinya mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi sedulur semuanya. Bila ada kekurangan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.